Car Free Day ini milik kita bersama dan konsensusnya bahwa Car Free Day itu harus bebas politik. Jadi bagi kita bahwa mari kita gunakan kesempatan ini untuk mempersatukan kita. Car Free Day itu milik bersama, jadi masyarakat juga harus memastikan bahwa ke depan tidak ada friksi di antara kelompok masyarakat dengan bagaimana kita memastikan bahwa Car Free Day itu bebas politik. Pergub ditandatangan Pak Basuki sendiri menyatakan bahwa Car Free Day itu harus bebas dari aktivitas politik. Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada kegiatan bermuatan politik di Car Free Day atau CFD Jalan Tamrin Bundaran HI, Jalan Sudirman. Menurutnya, jika ditemukan hal tersebut, maka pihaknya akan segera menghalau. Pokoknya yang berbicara tentang politik enggak boleh, kritik keras lah, pokoknya di sini enggak boleh. Menurutnya, kegiatan CF diperuntukkan kegiatan olahraga, seni, budaya, sementara kegiatan yang bermuatan politik dilarang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pergub merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012 mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. CFD itu bentuknya kegiatan untuk olahraga, seni, budaya, ekonomi. Tapi kalau bicara politik tidak boleh. Pemprov mengatakan jika ditemukan kegiatan yang bernuansa politik, maka Satpol PP DKI Jakarta akan menindak dengan menghalau para peserta untuk meninggalkan area CFD. Namun, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang bebas melakukan kampanye di CFD DKI Jakarta. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gembong Warsono. Ia menegaskan kehadiran Ganjar Pranowo pada saat kegiatan Car Free Day di Stadion Gelora Bung Karno murni hanya untuk berolahraga. Menurutnya, Ganjar hanya sekedar berolahraga sekaligus menyapa warga DKI Jakarta. Olahraga bersama dan sekaligus Ganjar menguatkan silaturahim dengan warga Jakarta, kata Gembong. Gembong juga menyebut kegiatan yang dihadiri calon presiden dari Partai PDI Perjuangan di GBK tersebut menyalahi peraturan yang ada tentang larangan kegiatan politik di CFD. Itu kan bukan kegiatan politik, itu kegiatan olahraga dan juga tidak ada orasi politik. Perjuangan Indonesia kawan. Di luar. Iya, belah keramaian ya, Ganjarnya. Sementara itu, Gembong juga mengatakan bahwa bakal calon presiden 2024 yang diusungnya, yaitu Ganjar Pranowo, lebih unggul dalam menciptakan gagasan dibanding rivalnya Anies Rashid Baswedan. Gembong merespon ajakan Anies dalam pemilihan presiden 2024 harus menjadi ajang adu gagasan, rekam jejak, dan karya. Yakinlah Ganjar Pranowo lebih unggul. Kalau tidak yakin ngapain kita nyalonin gitu. Kalau Pak Anies bicara ayo adu gagasan, yaitu memang harus dilakukan di depan. Kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Saudara-saudara sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar, dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding.
Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Sila? Paling bawah itu negara kita, Bapak Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Goldman Sachs di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun, kita akan naik. Kenaikan itu momentumnya apa? Sekarang, 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan membereskan kelak. Gembong mengatakan saat ini bukanlah era lip service atau mengunggulkan diri lewat bicara saja, melainkan tindakan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga ia berharap pemimpin tidak memberikan harapan kosong pada warga. Kita adu gagasan yang rasional saja, bukan sekedar gagasan yang hanya di awang-awang yang sulit diimplementasikan ke depan, karena republik ini sangat besar. Jangan juga sekedar memberikan angin surga tapi dalam pelaksanaannya sulit untuk dilaksanakan. Gembong turut mengomentari mengenai pernyataan Anies yang menyebut ia memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Gembong menyinggung tentang berbagai program Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang banyak tidak realistis. Ia mengajak masyarakat menguak memori-memori yang diingat selama Anies memimpin DKI Jakarta. Gembong menyebut PDIP sendiri pada akhir kepemimpinan Anies sudah merilis mengenai evaluasi janji kampanye satu persatu. Gembong mengungkapkan saat ini ada harapan warga Jakarta yang sangat besar ditumpukan kepada Anies karena program yang ditawarkan begitu menarik. Namun yang menarik secara aturan menurutnya sangat sulit direalisasikan. Contoh ketika Anies menyampaikan soal keberpihakan kepada rakyat kecil atau miskin. Misalnya menawarkan program DP 0 rupiah. DP 0 rupiah ditujukan kepada siapa? Ya memang kepada rakyat miskin, menarik itu. Tapi apakah itu bisa diimplementasikan di lapangan? Selain hal itu, Gembong juga mengungkapkan janji Anies dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan di ibu kota. Melalui program OKOC, Anies tidak bisa mewujudkan janjinya karena tidak berhasil menjangkau target menciptakan lapangan kerja. Pak Anies menjanjikan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 250.000 selama 5 tahun dengan program OKOC mencetak wirausaha baru. Apakah itu tercapai? Ya kita bisa lihat sekarang. Jadi hal-hal yang menjadi tumpuan bahkan harapan luar biasa dari warga Jakarta tidak terrealisasi. Namun tampaknya Gembong Warsono tidak melihat fakta dan data yang disajikan oleh Pemprov DKI Jakarta era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.